Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waalaikumsalam. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling tolong-menolong di dalam perjalanan kita, terutama di dalam perjalanan ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang-orang yang mereka akan dimudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang senantiasa berusaha untuk kita kejar di dalam perjalanan kita. Bagaimana di waktu-waktu dan di hari-hari kita disibukkan untuk menuntut ilmu, untuk kita belajar dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Dan kita belajar berusaha untuk mengenal bahwasanya din agama yang kita peluk adalah merupakan dinul Islam yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan menuntut ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang telah dilewati oleh orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala telah angkat derajatnya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mereka beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang mereka memiliki ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Teringat dengan kisah Al-Imam Al-Kisai, bagaimana beliau menuntut ilmu itu sebenarnya bukan di waktu yang sangat muda, sejak kecil, enggak. Tetapi Imam Al-Kisai sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, beliau termasuk di antara contoh bagaimana himmahnya seorang penuntut ilmu yang kuat. Karena ketika beliau sudah mempunyai anak, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hajar, ketika beliau punya anak,
dan beliau adalah seorang pengembala kambing. Maka disebutkan bahwasanya beliau memerintahkan anaknya untuk sholat. Memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah punya anak, sudah punya keluarga. Kemudian setelah itu ibunya mengatakan kepada anaknya tersebut, sholatlah dan belajarlah engkau, supaya engkau tidak seperti tuh si pengembala kambing katanya. Supaya engkau jadi seorang yang pintar, tidak seperti tuh. Maksudnya seperti siapa? Bapak gitu kan. Tidak seperti bapaknya. No, menuntut ilmu kamulah, gitu kan. Pergi ke masjid supaya kamu tidak seperti bapakmu yang hanya bisa mengembala kambing. Imam Al-Kisai tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. Gitu. Emosinya tersulut, tapi nggak marah-marah. Gitu. Tapi beliau justru malah apa? Sampai sebegitu luar biasa saya dipermisalkan sebagai orang yang bodoh. Akhirnya apa? Dijual kambing-kambingnya, Pak. Kambing-kambingnya dijual. Hingga akhirnya beliau belajar. Dikatakan beliau belajar itu mulai belajar menuntut ilmu itu umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dan itu bukan umur yang muda. Tapi beliau menjadi apa? Menjadi seorang ulama qurra. Gitu. Namanya ulama qurra itu, Masya Allah, qiraatus sabah kan seperti itu. Jadi bahkan rujukan di dalam imam qurra, begitu pula di dalam ilmu bahasa. Maka bapak-bapak yang umurnya 40 tahun ke atas, tidak usah berkecil hati. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikasih pemahaman, dikasih faham sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan masalah kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana sih supaya kita itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i? Karena menuntut ilmu syar'i sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, godaannya itu banyak. Berbeda dengan orang menuntut ilmu dunia. Kalau menuntut ilmu dunia itu nggak ada setan yang menghalangi. Berbeda dengan menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini godaannya itu setan yang akan berdiri di hadapannya. Makanya kalau orang menuntut ilmu dunia, kita saksikan anak-anak yang seumpamanya ngekos gitu loh. Kuliah umum, yang biasa juga di kos-kosannya juga tidur nggak pakai apa? Nggak pakai kasur. Bahkan makan Indomie juga mungkin makanan sehari-harinya, gitu kan? Tapi apa? Nggak pernah dipermasalahkan permasalahan seperti itu. Kenapa? Karena belajar ilmu dunia. Belajar ilmu dunia, sehingga setan nggak banyak ganggu. Berbeda kalau seandainya belajar ilmu syar'i, belajar di pondok pesantren, gitu loh. Subhanallah, anaknya dikei roti, gitu loh. Roti nggak baru saja, terkadang jadi masalah, gitu. Terkadang anaknya dikasih makan Indomie, apa kata orang tuanya? Wah, kok anakku kayak makan Indomie terus nih, habis bayar SPP, gitu kan? Maka seperti itulah. Kenapa? Karena setan itu mengganggu. Setan itu akan mengganggu orang-orang yang mereka berada di dalam perjalanan perbaikan, perjalanan islah. Nah, ini yang harus betul-betul kita jaga agar apa? Agar bagaimana kita bisa tetap semangat di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i, ya kan? Sehingga seseorang itu bisa kuat di dalam perjalanannya. Termasuk di antara kiat yang disebutkan oleh beliau yang belum selesai kita baca, yaitu al-ibtiad an mukhalatatil kusala wal battalin. Yaitu hendaknya seseorang itu menjauh dari kumpul dengan orang-orang yang malas. Dan kita kemarin telah bahas tentang apa? Kelompok-kelompok perkumpulan, itu terakhir ya. Nah, kelompok-kelompok perkumpulan yang dimana kumpul-kumpul itu disebutkan oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada kumpul-kumpul yang seperti halnya makan. Ya, ada kumpul-kumpul yang seperti halnya makan.
Ketika dibutuhkan, ya makan. Gitu kan? Ketika sudah selesai, kenyang ya selesai. Ada kumpul-kumpul seperti halnya obat. Gitu. Seperti halnya obat, nggak seperti makan. Kalau obat ini kan nggak antum minum setiap hari. Ya kan? Tapi kalau makan, itu antum harus makan setiap hari. Menunjukkan bahwasanya apa? Ya kita harus kumpul sama orang. Tapi sewajarnya, secukupnya. Kalau obat, ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita kumpul. Jadi kadang-kadang kita kumpul, sebulan sekali bolehlah kumpul. Sebagai bentuk obat. Gitu loh. Kumpul, memberikan nasihat kepada mereka. Dan di sana ada kumpul-kumpul yang seperti halnya apa? Seperti halnya penyakit. Ini yang disebutkan oleh beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan di sana ada kumpul-kumpul yang justru malah menjadikan sebuah kebinasaan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau meneruskan, fa in qultali ana uwafiquka ala khuturati musahabatil kusala wal battalin fi qatlil himmati wal hamasati li talabil ilmi syar'i walakinnani sa'ukhalituhum wa akunu minhum ala hadar li alla tatasarrabu adawahum wa kaslahum wa hazlahum wa tartaratahum bil kalami ilayya. Kalau seandainya ada orang yang ngasih syubhat, ada orang yang mengatakan, ya sudah aku setuju denganmu. Bahwasanya apa? Bahayanya kumpul dengan orang pemalas, dengan orang-orang yang mereka pengangguran, orang-orang yang mereka nggak punya kerjaan, yang menghabiskan waktunya sia-sia. Bahwasanya itu bisa membunuh himmah. Itu bisa mematikan keinginan untuk menuntut ilmu syar'i. Akan tetapi kata beliau, aku akan kumpul bersama mereka, tapi aku akan hati-hati. Insya Allah aku nggak akan ketularan. Insya Allah aku nggak akan ketularan. Supaya aku tidak terkena penyakitnya, malasnya mereka, candanya mereka, kemudian omongan-omongan mereka. Ini yang diinginkan oleh orang tersebut. Nggak apa-apa lah kumpul-kumpul kadang-kadang, nggak apa-apa lah kumpul-kumpul, tapi aku hati-hati dari hal-hal yang tersebut. Maka fa'aqulu laka, maka kata beliau, istami ila Ar-Raghib Al-Asbahani, dijawab sama Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala wa huwa yaruddu alaika. Bagaimana beliau membantah hal tersebut dengan beliau mengatakan apa? Inna taba'aka yasruqu minhum. Ai minal hazaliyin wat tartariyin wal farigin al kusala wa anta la tadri. Sesungguhnya tabiatmu akan apa? Akan mencuri dari kalian. Dari yang namanya ngobrol, kemudian apa? Canda, waktu kosong. Ini akan apa? Ini semua akan mencuri darimu sedangkan wa anta la tadri, dan engkau enggak sadar. Orang itu kalau sudah biasa kumpul-kumpul, biasa duduk-duduk dengan pemalas, ya kan? Biasa, seumpamanya mereka kongko-kongko, atau mereka hanya sekedar mereka kumpul-kumpul tanpa ada ilmu di dalamnya. Ini menjadikan apa? Menjadikan kebiasaan, dan itu kita nggak sadar kalau itu menjadi sebuah kebiasaan. Walaysa i'da'ul jalisi li jalisihi ay naqlul adawi ilaihi bimaqalihi wa fa'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Kata beliau, bukanlah permusuhan orang yang duduk itu kepada orang yang duduk. Dengan apa? Memindahkan apa? Penyakit langsung dipindahkan. Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, enggak. Tapi apa? Dengan melihat saja itu bisa apa? Bisa memindahkan penyakit tersebut. Bisa memindahkan penyakit tersebut. Kita ngelihat, gak usah jauh-jauh Pak. Ya kan? Gak usah kita kumpul. Kita ngelihat saja itu jadi penyakit. Ada teman-teman, kita lagi lewat Pak, cuma lihat, dia lagi ngopi-ngopi. Pengen nggak? Oh iya pengen Pak, sama. Saya pun kalau ada kabar di WhatsApp, gitu kan, ada kumpul, wah pengen kumpul, gitu loh. Apalagi bikin WhatsApp apa? Perkumpulan, grup kumpul, grup ngopi, gitu loh. Jadi apa? Kalau ada ngopi, air panas, kopinya sudah di apa namanya? Digiling, difoto, crack gitu. Loh, cuma delok, cuma lihat saja, itu sudah bikin tertarik. Sudah
Sudah bikin tertarik. Makanya apa? Gak perlu ucapan, gak perlu perbuatan, itu sudah bikin apa? Bikin penyakit itu nular. Cukup apa? Cukup dengan melihat di grup saja. Tanpa ada apa? Tanpa ada caption. Gak perlu ada omongan, yuk kumpul, gak perlu. Tapi apa? Cukup fotokopi sama apa? Sama air panas, sama tempat untuk apa? Untuk kumpul. Wah, itu sudah, wah ada kumpul ini. Kan seperti itu. Maka inilah yang dikatakan oleh beliau Imam Al-Asbahani. Katanya, makanya beliau mengatakan apa? Wan nadhar fi suwar, melihat terhadap sesuatu itu yurithu fin nufusi akhlaqon, akan mewariskan di dalam jiwa itu sebuah akhlak. Munasibatan li khuluqil manduri ilaihi, yang akan apa? Yang cocok dengan apa? Akhlak yang dilihat. Gitu loh. Kita keseringan lihat apa? Tempat kumpul-kumpul, ya akhirnya apa? Yang pikiran kita apa? Ya tempat kumpul-kumpul. Oh, gitu loh. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kita mau bikin, antum sering ngelihat masjid, ya akan mewariskan apa? Akhlak bahwasanya kita suka masjid. Antum sering melihat seumpamanya tempat kopi, ya kan? Tempat nongkrong. Akhirnya apa? Itu sudah mewariskan kepada kita kebiasaan apa? Oh, enak ini, enak ini. Makanya subhanallah, kadang saya itu ada orang yang cerita tentang kafe itu, subhanallah, sampai apal. Enaknya kafe ini Ustaz, ini rasanya lebih ini seperti ini Ustaz, ini seperti ini seperti ini. Itu ada. Kenapa? Karena apa? Sering dilihat. sering dilihat, akhirnya apa? Mewariskan, dan akhirnya apa? Oke, kafe ini sama kafe ini enak kayaknya. Dicoba dulu, dicoba. Akhirkan mewariskan. Mewariskan apa? Akhlak biasa apa? Senang duduk-duduk di kafe, senang menghabiskan waktu, senang untuk apa? Untuk duduk-duduk yang enggak jelas. Seperti itu. Fa indamat ru'yatuhu lil masruri surra. Kalau terus-menerus penglihatannya itu, yang dilihat itu sesuatu yang bahagia, coba antum melihat sesuatu yang bahagia, menjadikan jiwa bahagia enggak? Ya jiwa bahagia. Aulil mahzuni hazana, atau yang antum lihat coba, ada orang yang dilihat itu apa? Terus-terusan yang dilihat itu sedih. Akhirnya jadi melo, gampang meloan. Gitu kan? Karena apa? Sesuatu yang dilihat itu bisa punya ta'athar di dalam diri. Ada orang ngelihatnya filmnya hantu terus. Jadi penakut kan? Jadi penakut. Karena apa? Sesuatu yang dilihat itu menjadikan akhlak di dalam diri seseorang. Makanya apa? Gunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang baik. Gunakan sesuatu untuk yang baik. Maka ini semua punya ta'athur di dalam diri kita, di dalam diri seseorang. Kata beliau, walaysa dzalika fil insani faqat bal fil hayawani wan nabat. Bukan hanya pada manusia saja, tapi apa? Pada hewan dan pada apa? Pada tumbuh-tumbuhan. Gitu. Ibu-ibu suka ngelihat tumbuh-tumbuhan, ya kan? Suka yang indah-indah, ya kan menjadikan dirinya apa? Ya indah, gitu. Ada orang yang suka kucing, gitu loh, ya kan? Makanya ada orang suka kucing, biasanya kucing dilihat apa? Dilihat dia molat-molet, kemudian apa? Ke kaki gini-gini, gitu. Itu akan membawa apa? Ya dia kalau deket-deket ya molat-molet. Habis itu terus pengennya apa? Gelusar-gelusar. Saya biasanya ngelihat, wah ini suka kucing nih orang. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fa'ingkul tali. Kalau ada orang yang mengatakan lagi kepada kita, walakin qad ubtuliya bil julusi ma'ahum ahyanan li daruratin mulihatin. Akan tapi aku Swiss diuji, aku ini sudah senang nongkrong sama mereka. Nggak enak kalau nggak nongkrong, nggak duduk sama mereka. Karena apa? Karena ada daruratin mulihatin. Karena ada sesuatu darurat yang mendesak. Famal amal hina idin. Kalau seperti itu gimana? Apa yang harus aku kerjakan kalau aku sudah sering nongkrong, sering ngopi, ya kan? Maka kata beliau, fa'aqulu laka. Dijawab lagi sama perkataan imam. Ini enak, jawabannya perkataan imam-imam terus gitu. Ya. Fa'aqulu laka istami ilal imam Ibnul Qayyim wa huwa yujibuka an su'alika. Coba dengarkan dengan perkataan Ibnul Qayyim. Yang dimana Ibnul Qayyim itu menjawab tentang pertanyaanmu tadi. Fayaqulu. Kata beliau, wa inda'at al-hajatu ila khaltatihim. Kalau ada hajah yang menyeru untuk kalian kumpul bersama mereka, ai mukhalatatu haula'il kusala wal hazalin wat tartariyin. Kumpul sama orang-orang yang malas, suka kumpul sama orang-orang yang suka ngomong, suka kumpul sama orang-orang yang suka canda.
fi fudulil mubahat, ai fi ghairi maksiatillah. Kumpul dalam sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang maksiat. Kama lau jama'at kabihim walimah au munasabah amah. Seandainya kita dikumpulkan di sebuah walimah atau di sebuah acara-acara, ya kan, undangan akikah, ya kan, kemudian atau kumpul-kumpul di yang semacam hal tersebut, kata beliau, falyajtahid an yuqalliba dzalikal majlis ila majlisi taatillah. Kalau sudah terbiasa kumpul-kumpul, maka apa? Bersungguh-sungguhlah untuk apa? Untuk ganti topik tema. Daripada ngomong gak karu-karuan, ngomongnya apa? Ngomongin tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak asik, Ustaz. Ya kan? Makanya subhanallah, kalau ada kumpul-kumpul, habis itu apa? Ada ustadz datang, biasanya apa? Cepat bubar ya, cepat bubarnya. Kalau ada kumpul-kumpul terus yang dibicarakan itu Masya Allah ilmu, yang dibicarakan tentang Allah, yang dibicarakan tentang din, agama, subhanallah jam 9 bubar. Tapi subhanallah kalau tidak ada ustadz jam 11 setengah rolas yo sambil ngopi yo apa saja yang diobrolin yo jadi. Dan seperti itu. Maka inilah kumpul-kumpul yang apa? Kumpul-kumpul yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau memang kita nggak sanggup untuk misah dari mereka, maka apa? Istahid. Bersungguh-sungguhnya untuk apa? An yuqalliba dzalika al majlis ila majlisi taatillah. Ganti topik menjadi apa? Majlis taatillah. Insyaallah apa? Cepat bubar. Insya Allah cepat bubar. Kemudian kata beliau, fa'in a'jazathu al-maqadiru fal yasilla qalbahu min bainihim kasalli sya'rati minal ajin. Kalau melemahkanmu istilah al-maqadir, yaitu kemampuanmu untuk menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kata beliau, falyasilla qalbahu min bainihim, maka jadikanlah atau alirkanlah hatimu itu di antara mereka seperti apa? Kasalli sya'rati minal ajin. Ajin itu adonan tepung. Jadi kayak sya'rati itu kayak mie di adonan tepung. Maksudnya gimana? Kata beliau, wakun fihim hadiron. Tubuh kita hadir, ai bijismika. Tapi apa? Ghaiban, tapi baidan anhum biqalbika wa fikrika. Tapi hati kita apa? Mikirin yang lain, pikiran kita mikirin yang lain. Ini kata beliau. Hadir saja tubuh kita, tapi apa? Kita hatinya zikir, hatinya mikirin ilmu, pikirannya mikirin ilmu. Sulit nggak? Woi, angel itu. Makanya apa? Makanya memang sulit untuk lepas dari yang namanya apa? Kumpul-kumpul itu nggak mudah. Ini maksudnya falyusilla qalbahu min bainihim kasalli sya'rati minal ajin. Qariban ba'idan, naiman yaqdhanan. Dekat tapi jauh. Gitu loh. Tidur tapi apa? Bangun, seperti itu. Tidur tapi bangun. Ini harus dilakukan. Kalau apa? Kalau nggak bisa terlepas dari hal tersebut. Caranya gimana? Kalau kita kumpul-kumpul, harus memang kumpul-kumpul. Caranya gimana? Dirubah dulu nih topiknya. Topik taatillah. Topiknya iman billah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Anunya hadir, tapi apa? Ininya digunakan untuk yang lain. Ya kan? Seperti halnya orang apa? Kata beliau, qariban, ba'idan, naiman, yaqdhan. Kemudian kata beliau, yanturu ilaihim wala yubsiruhum. Lihat tapi apa? Wala yubsir. Ngelihat tapi apa? Wala yubsir. Apa bintara nador sama basor? Ini luar biasa. Kalau nador itu cuma lihat. Kalau basor itu apa? Melihat dan memperhatikan. Sama-sama basor, sama-sama artinya melihat. Tapi apa? Punya makna tambahan. Ada tambahan apa? Memperhatikan. Ada orang coba, subhanallah di majelis ilmu nador, kelihatannya nador. Tapi apa? Wala yubsir. Giliran subhanallah kumpul-kumpul apa? Yanduru wa yubsiru gitu kan. Kalau kumpul-kumpul subhanallah didatangkan, hatinya didatangkan, ya, penglihatannya didatangkan, telinganya didatangkan. Ketika menuntut ilmu, terkadang seseorang itu ini yang terjadi, yanduru wa la yubsir. Kelihatannya gini, ini topi kan. Tapi apa?
pikirannya, ini bentar lagi kemana, ini jam segini, Ustadz kurang selesai, ya, mau jalan sama keluarga atau apa dan sebagainya. Pikirannya kemana-mana. Akhirnya apa? Yandur wala yubsir. Maka di majelis yang seperti itu, majelis ghaflah, yang kumpul di dalamnya orang-orang malas, harusnya seperti apa? Yanduru ilaihim wala yubsirhum, wala yubsiruhum. Melihat tapi apa? Tidak memperhatikannya. Wa yasma'u kalamahum wala ya'ih. Dengar perkataan mereka, tapi apa? Wala ya'ih itu enggak dipikir. Gitu. Enggak diperhatikan. Li'annahu qad akhadha qalbahu min bainihim. Karena terkadang dia mengambil hatinya di tengah-tengah mereka. Wa raqqa bihi ilal mala'il a'la. Yusabbihu haulal arsy ay arsyir rahman mal arwahil uluwiyatiz zakiyah ka arwahil malaikati wasyuhada'i wan nabiyyin. Karena apa? Seseorang itu harus mengambil hatinya di tengah-tengah mereka, naik ke atas langit. Kemudian apa? Yusabbih haulal arsy, bertasbih di samping arsy. Bersama roh-roh yang tinggi, yang suci. Ini yang harus kita lakukan ketika kumpul dengan orang-orang kusala. Hati kita tetap zikir, ya kan? Naik ke atas langit, gitu loh. Yang dibicarakan apa? Enggak mudeng, gitu. Enggak apa-apa kalau perkumpulan itu adalah merupakan perkumpulan yang enggak jelas. Keluar apa yang dibicarakan? Enggak paham. Ini bukan suatu celaan. Tapi kalau di majelis ilmu kemudian keluar, opo sini omongna Ustadz lah, itu baru tercela. Kemudian kata beliau, wastami ilal Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Coba kita dengarkan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Wa huwa yahki lana tajribatahu. Beliau juga menceritakan tentang kebiasaan beliau yang pernah beliau alami. As-sakhsiyata fit ta'amuli maha ulail farighin al-kusala. Bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang yang malas. Fayaqulu, beliau mengatakan, wa a'udzubillahi min suhbatil battalin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari berkumpul dengan orang-orang yang pengangguran, yang malas, yang sukanya apa? Nongkrong-nongkrong atau sukanya enggak punya kerjaan. Kata beliau, laqad ra'aitu khilaqan katsiran. Aku sungguh telah melihat halaqah-halaqah yang banyak. Yajurruna ma'i fima i'tadahun nas min kathratiz ziyarah. Yang telah membawaku terhadap kebiasaan manusia dari banyaknya ziarah. Wa yutilunal julus, hingga akhirnya apa? Berlama-lama duduk, gitu loh. Ya kan? Berlama-lama duduk. Wa yajurruna fihi ahaditsan nas wa ma la ya'ni. Dan hingga akhirnya membawa di dalamnya apa? Majelis-majelis tersebut ngobrolin manusia yang tidak ada gunanya. Wa ma la ya'ni. Dan ini kebiasaan, Pak. Biasanya kalau orang sudah ngopi, kumpul, ya kan? Apa yang dibicarakan, Pak? Ada yang bermanfaat? Manfaat, Pak. Insya Allah gitu kan. Tapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Wa yatakhallalu ghibah, dan di tengah-tengahnya ada apa? Ada sedikit ya bumbu-bumbu lah ghibah gitu kan. Yang diomongin si fulan, si alan gitu kan. Kenapa? Wong ini memang ghibah itu tempatnya di mana? Ya di tempat kumpul-kumpul. Gitu loh. Ghibah itu tempatnya di tempat kumpul-kumpul. Kata beliau, falamma ra'aitu zamana asyrafa syai', tatkala aku tahu bahwasanya waktu itu adalah merupakan sesuatu yang paling mulia, wal wajibu intihabuhu bi fi'lil khair, dan wajib untuk memberikan terhadap waktu tersebut perbuatan-perbuatan baik, karahtu dzalika, aku akhirnya membenci duduk-duduk. Kalau ada orang yang duduk-duduk, maka apa? Aku membenci hal tersebut. Apalagi apa? Duduk-duduk yang diobrolin juga enggak jelas. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Subhanallah, Pak. Saya itu pernah, Pak, ada sebuah kejadian dan saya itu kena penyakit hal tersebut. Saya dulu awal-awal di Yaman, dan ini saya rasakan, Pak. Awal-awal di Yaman, karena di Yaman itu terbiasa waktu itu mahal. Sehingga apa? Diajak ngobrol itu apa? Diajak ngobrol itu saya nggak mau. Bahkan ada orang yang setoran mau sama saya, Pak. Ustaz, baik, anak setoran dong. Anak bilang enggak mau. Hingga akhirnya anak subhanallah diterima di Jamiah Islamiyah semester 1. Nah, ada teman anak Farid Novesa itu, nanti atau bisa tanyain sama beliau. Awal-awal anak semester 1 di Jamiah Islamiyah, saya enggak suka ngobrol, Pak. Enggak suka ngobrol. Bahkan apa? Karena di satu kamar itu 3 orang. Satu kamar itu 3 orang.
1, 2, 3. Jadi kita kayak di bilik-bilik gitu kan. Nah, biasanya ada orang yang mereka datang pengen ya majelis gitu. Pengen majelis. Majelis itu ya duduk-duduk lah, ngobrol gitu dan sebagainya. Anak itu Pak sampai tengkar Pak. Kenapa? Karena saya usir mereka Pak dari kamar saya. Saya bilang, saya datang ke sini mau belajar. Pergi kalian semua. Saya bilang ini, pergi kalian semua. Kalau kalian mau ngobrol, ngobrol aja di tempat lain. Jangan ngobrol di kamar saya. Sampai ada yang ngomong di situ, ini kan kamar Ana. Ya sudah, tapi saya terganggu, pergi aja. Sampai tengkar seperti itu. Kenapa? Ya karena kita alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya waktu itu sangat sangat penting. Lama Pak berjalannya waktu. Subhanallah, saya kenal dengan orang-orang yang suka majelis ini Pak. Yang suka kumpul. Akhirnya apa Pak? Ya terbawa, kita juga akhirnya suka majelis bareng Pak. Akhirnya saya juga suka apa? Suka kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu loh. Bahkan apa? Untuk kumpul-kumpul cari tempat yang paling zen gitu loh, paling enak gitu loh. Di mana ini tempat yang enak, duduk santai, ya kan? Itu kan yang biasanya kita cari kan Pak? Kalau kita janjian sama teman, cari tempat lah yang zen, yang enak gitu kan. Buat apa? Buat kita duduk-duduk, ngopi, menghabiskan waktu, ya kan? Subhanallah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Orang yang seperti ini gak tahu apa? Bahwasanya zaman itu asyrafu syai'in. Waktu itu adalah merupakan modal yang paling berharga. Tapi kalau kita tahu bahwasanya waktu itu adalah modal yang paling berharga, Allahu Akbar walillahil hamd. Pasti apa? Kita itu akan tahu bahwasanya waktu itu begitu penting. Kita akan gunakan itu sesuatu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak mensadari tentang waktu itu, ya kita akan habiskan sia-sia, gitu. Bahkan apa? Betapa banyak orang menghabiskan waktu itu, Pak. Kadang kalau di tempat-tempat perkumpulan itu, Pak, kadang ya saya katakan pembisnis atau orang-orang yang sibuk dengan urusan dunianya itu, Pak. Mereka itu subhanallah masuk ke sebuah kafe atau masuk ke sebuah restoran yang bahasanya mereka cari klien dan lain sebagainya. Ini karena saya juga apa ya, Pak, dalam artian ada di dunia tersebut gitu. Kadang apa? Duduk dari jam berapa? Dari jam 10 sampai maghrib itu duduk di situ. Makanannya habis, pesan lagi. Kopinya habis, pesan lagi. Padahal yang dibicarakan tidak jelas apa yang dibicarakan. Muter-muter nggak ada faedahnya. Kalau semuanya mau dibicarakan secara serius, insya Allah sejam kelar, Pak. Cuma apa? Cuma bahasanya keren kan, meeting, ya kan, ketemu klien dan lain sebagainya. Ini pembisnis dan pengusaha kan katanya seperti itu. Pada hakikatnya ya seperti yang dikatakan oleh beliau. Ini sebenarnya apa? Ya orang-orang yang menghabiskan waktu yang nggak tahu kalau waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kemudian kata beliau, wa baqaitu ma'ahum baina amrayni. Aku kalau sudah melihat hal tersebut, kata beliau, aku akan melakukan antara dua perkara. Kata Ibnul Jauzi. Yang pertama, in angkartu alaihim, kalau aku ingkari atas mereka, waqa'at wahsyatun limaudhi qat'il ma'lufi. Kalau aku ingkari hal tersebut, maka apa? Ada wahsyah, ada ketidaknyamanan lah di dalam hati. Yang itu akhirnya apa? Membuat aku renggang sama mereka. Iya apa enggak? Coba kalau semuanya ada orang enak-enak kumpul-kumpul, habis itu terus antum brak, pulang-pulang masing-masing. Waktunya ini berharga. Paling apa? Opo iya, kan seperti itu. Paling nggak ada apa? Kalau mau pulang aja sendiri. Paling digituin kan? Paling digituin. Ini kata beliau. Kalau aku ingkari akan terjadi seperti itu. Wa in taqabbaltuhu minhum do'az zaman. Kalau aku menerima mereka hal tersebut, maka apa? Hilang waktu. Maka hilang waktu. Apa yang beliau lakukan kalau sudah seperti itu? Ini ada dua mafsadah, Pak. Mafsadat yang pertama, aku jadi renggang kalau aku oprak-aprik. Yang madorot yang kedua, kalau aku bersama mereka hilang waktuku. Kata beliau, fasirtu udafi'ul liqa'u juhdi. Bagaimana caranya supaya selamat? Aku berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk ketemu mereka. Jadi nggak ketemu. Bagaimana kalau ada kumpul-kumpul, tutup mata, biar nggak ketemu.
Supaya tidak ketemu. Ai uhawilul i'tidar an muqabalatihim. Saya berusaha untuk mencari udzur kalau diajak, "Woi, ngopi woi." Gitu loh. Mana majelis kopi dan lain sebagainya. Cari udzur, afwan ana ngantuk, afwan ana capek, afwan ana besok kerja. Cari udzur semaksimal mungkin. Ini selamat dari dua hal tadi. Selamat dari nyanyiakan waktu dan selamat dari apa? Dari permusuhan atau apa? Kesenggangan di antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Caranya seperti apa? Kata beliau apa? Sirtu udafi'ul liqa'u juhdi. Sehingga aku berusaha untuk enggak ketemu memberikan udzur kepada mereka. Akhirnya antum dibilang enggak asyik kalau seperti itu. Antum enggak asyik kalau gitu. Kan seperti itu. Maka kata beliau, fa in ghulibtu. Tapi kalau seumpamanya aku kalah, aku harus hadir. Apa kata beliau? Qassartu fil kalam. Aku mempersedikit perkataan. Ya kan? Li'ata ajal firaq. Supaya apa? Supaya aku segera berpisah sama mereka. Kalau seandainya wis papasan, antum sudah papasan. Wih, kadung ini udah kelihatan kumpul-kumpul, antum juga sudah dilihat. Wis kadung nyemplung nih kan. Kan enggak enak. Gimana? Salam, assalamualaikum, ngobrol Pak, sehat. Habis itu apa? Kon ngopi sebentar. Habis itu apa? Pak, ana pamit ya, ada ini ya. Seperti itu. Supaya apa? Li'ata ajal firaq. Sedikit aja ngomongnya, enggak usah banyak-banyak, jangan ditanggap malah. Gitu loh. Jangan kita malah jadi moderator, ya susah. Atau kita jadi apa? Bukan jadi MC, jadi apa? Pengisi acara. Kalau malah kita jadi yang pertama ya pengisi acara ya, susah kan seperti itu. Narasumber. Ya. Tsumma a'dadtu a'malan, kemudian aku persiapkan amalan-amalan la tamna'u minal muhadatsati li awqati liqa'ihim. Supaya tidak menghalangi dari percakapan untuk apa? Waktu-waktu bertemu mereka. Li alla yamduz zaman farigon, supaya waktu itu tidak hilang begitu saja. Faja'altu minal isti'dadi liqa'ihim, maka aku jadikan isti'dad, persiapan untuk bertemu mereka, qata al-kaghid ay qassa waraqal kitab. Jadi sudah disiapkan kalau mau ketemu kumpul-kumpul itu, subhanallah, kata Ibnul Jauzi, kalau ketemu kumpul-kumpul itu ditulis, kata beliau, qata al-kaghid. Kaghid itu apa? Potongan kertas. Jadi sudah dibikin, kalau mau kumpul-kumpul dibikin apa? Dibikin subtema. Tahu subtema Pak ya? Jadi yang mau dibicarakan garis besarnya apa ini? Supaya apa? Supaya nggak panjang kali lebar. Nah ini kalau mau rapat, jangan rapat itu kayak apa? Kayak tahu bulat. Jadi harus disiapkan temanya, biar nggak kemana-mana. Ini rapat apapun, gitu. Rapat apapun, mau rapat apa, siapkan subtema supaya nggak panjang kali lebar. Jadi sudah jelas. Wabariyal aklam wa hazimat dafatir, sehingga sudah kita tulis fa inna hadhil asya la budda minhu, kata la budda minha. Ini semua adalah perkara yang harus, kata Ibnul Jauzi. Wala tahtaju ila fikrin wa huduri qalbin, sehingga enggak butuh untuk memikirkan dan apa? Hati itu hadir. Sudah disampaikan apa yang menjadi apa? Menjadi sesuatu yang akan kita bincangkan. Itu supaya enggak sia-sia waktunya, enggak habis waktunya di dalam percakapan. Makanya tadi kalau rapat gitu kan, sudah diputuskan terlebih dahulu. Kalau enggak, apa kata Pak Sarrozi tadi? Kemana-mana kata Pak Sarrozi tadi kan. Makanya harus diputuskan terlebih dahulu sebelum rapat. Jadi sudah ada rapat duluan untuk memutuskan. Jadi rapat utamanya apa? Sebenarnya sudah ada keputusan. Seperti itu. Supaya enggak panjang kali lebar. Kalau enggak diputuskan dari awal, maka apa? Maka akan kemana-mana. Ya itulah, seperti itu tujuan. Supaya apa? Supaya enggak habis waktunya. Supaya nggak habis waktunya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang harus dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu harus banyak-banyak kumpul dengan pembawa ilmu. Seorang penuntut ilmu itu harus tahu pentingnya waktu. Jangan kumpul sama orang-orang yang malas. Jangan kumpul sama orang-orang yang nggak belajar. Kenapa? Maaf, karena itu nular, Pak. Karena itu nular. Kalau kita kumpul sama orang yang belajar, ya akan nular, subhanallah. Akan nular, dia akan ternyata temanku belajar, ya kita juga akan belajar. Tapi kalau kita kumpul sama orang malas, ya kita juga akan menjadi orang yang malas. Kalau kita sering kumpul-kumpul sama orang-orang yang suka nongkrong, ya kita juga sama akan suka menjadi orang yang suka nongkrong. Seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah ini yang bisa kita ambil sedikit dari bagaimana supaya kita
bisa semangat di dalam thalabatul ilm dan bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.